Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rosidin, NIM 191-383. Saya dari kelas PIPSB angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori sosiologi menurut George Humans. Langsung saja. Yang pertama, biografi dari George Humans tersebut. George Humans lahir pada tanggal 11 Agustus 1910 di Boston dan meninggal pada tanggal 29 Mei 1989 tepat pada umur 78 di Cambridge. George Humans adalah warga negara Amerika Serikat. George Humans dikenal atas karyanya yang bernama The Human Group, Social Behavior, Its Elementary Form, dan Teori Pertukaran. Dari ketiga karyanya tersebut, karya yang terkenal atau teori sosiologi yang terkenal dari George Humans itu sendiri adalah teori pertukaran. Di dalam kehidupan beliau, Humans berkecimpung di bidang sosiologi secara kebetulan. Karirnya menjadi seseorang sosiolog diawali dari asosiasinya dengan Profesor Lawrence Henderson, seorang ahli biokimia, dan Elton Mayo, seorang psikolog pada tahun 1933 di Sekolah Bisnis Harvard. Humans tertarik ketika Mayo menugaskan untuk membaca buku-buku antropologi sosial karya Malinowski, Routledge, Brown, dan Ford. Humans memulai karir dalam tradisi fungsionalisme struktural. Karyanya yang terkenal adalah The Human Group, berkisar pada konsep sistem yang abstrak tentang kelompok-kelompok dan dititikberatkan pada komposisi struktural serta operasi kelompok. Bagi Humans, semua masyarakat terorganisir ke dalam sistem berdasarkan sistem sosial yang terkecil, yaitu kelompok. Ia menantang karya sarjana sosiologi klasik, yaitu Emil Durkheim. Bagi Durkheim, sosiologi adalah disiplin yang bebas dan fakta sosiologis tidak bisa dijelaskan oleh psikologi. Humans menyangkal pemikiran tersebut dengan menyatakan bahwa semua penjelasan perilaku sosial menyangkut masalah psikologis. Humans mencoba membawa individu ke dalam analisa sosiologis. Ia menggunakan perilaku untuk menjelaskan struktur sosial. Walaupun ia menggunakan proposisi perilaku sebagai pengganti konsep fungsionalisnya, tetapi ia melampaui Merton yang tidak mencoba mengembangkan teori proporsionalitasnya. Teori pertukaran Humans bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Hal ini terdapat pada teori pertukaran itu sendiri. Teori pertukaran menurut George Humans. Teori pertukaran yang dibangun oleh George Humans merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim. Humans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat memunculkan suatu fenomena baru akibat dari interaksi tersebut, sekalipun ia mengakui proses interaksi tersebut. Namun, ia juga mempersoalkan bagaimana cara menerangkan fenomena yang muncul dari proses interaksi tersebut. Substansi dari teori pertukaran ini adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang ditukarkan ini tidak berbentuk benda nyata, namun hal-hal yang tidak nyata. Adapun prinsip-prinsip teori pertukaran ini menurut George Humans. Yang pertama adalah satuan analisis. Lalu yang kedua, motif pertukaran. Yang ketiga, faedah atau keuntungan. Yang keempat adalah pengesahan sosial. Dari keempat prinsip ini sangat berhubungan dengan teori pertukaran. Jika tidak ada
4 dari prinsip ini, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai prinsip teori pertukaran menurut George Humans. Lalu, Humans menjelaskan proses pertukaran dengan 5 proposisi, yaitu proposisi sukses, proposisi stimulus, nilai, keuntungan dan kerugian, proposisi rasionalitas, dan lain-lain. Dalam merumuskan proposisi-proposisi tersebut, ia mencoba saling mengaitkan proposisi itu dalam sebuah teori pertukaran sosial. Yang pertama adalah proposisi sukses. Proposisi ini menyatakan bahwa bila seseorang berhasil memperoleh ganjaran, maka ia akan cenderung mengulangi tindakan tersebut. Proposisi ini menyangkut hubungan antara apa yang terjadi pada waktu silam dengan yang terjadi pada waktu sekarang. Contoh dari proposisi sukses ini adalah seorang anak yang senang menerima hadiah. Menurut George Humans, teori proposisi sukses ini dalam kata-katanya yaitu dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Artinya, jika seorang anak senang menerima hadiah dari orang tuanya, maka seorang anak tersebut akan juga memberi suatu hadiah kepada orang tuanya tersebut. Hal ini hampir sama dengan hubungan timbal balik antar manusia. Lalu yang kedua adalah proposisi stimulus. Humans mengatakan, jika di masa lalu terjadi stimulus yang khusus atau seperangkat stimulus merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimulus yang ada pada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak sama. Artinya, proposisi ini menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama pada waktu sekarang. Makin sering dalam peristiwa tertentu, tingkah laku seseorang memberikan ganjaran terhadap tingkah laku orang lain. Makin sering pula orang lain itu mengulang tingkah lakunya itu. Contohnya, dapat kita lihat pada mahasiswa. Mahasiswa menginginkan nilai yang baik dan dengan kesadaran ia selalu mengikuti perkuliahan serta belajar sebelum ujian. Ia merasakan manfaat dari belajar bersama sebelum ujian atau yang bisa dinamakan dengan kerja kelompok. Maka ia akan melakukan kerja kelompok itu kembali dan kembali belajar secara bersama-sama dengan teman-temannya untuk mendapatkan hasil ujian yang baik. Lalu yang selanjutnya adalah proposisi kelebihan dan kekurangan. Proposisi ini, dalam hal ini, Humans mendefinisikan dua konsep kritis lain, yakni dari proposisi kelebihan dan kekurangan ini, menurut Humans, dipecah menjadi dua definisi kritis, yakni ongkos dan keuntungan. Ongkos bisa didefinisikan sebagai perilaku imbalan yang hilang dalam alur tindakan alternatif yang tengah berlangsung. Dan keuntungan ini bisa didefinisikan sebagai jumlah imbalan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Artinya, keuntungan menggiring Humans mengubah proposisi kelebihan kekurangan menjadi semakin besar keuntungan yang diterima sebagai akibat dari tindakan itu sendiri dan semakin cenderung seseorang menjalankan tindakan tersebut.
Seperti contohnya, si A dan si B mungkin saling memberi imbalan. Begitu seringnya karena telah memberi dan menerima nasihat, sehingga imbalan itu mulai tidak bernilai baginya. Dalam hal ini, waktu adalah sesuatu yang krusial menurut George Humans. Orang akan cenderung kurang puas jika imbalan-imbalan tertentu diterima setelah berselang begitu lama. Menurut George Humans berkata, semakin besar keuntungan yang diterima sebagai akibat dari tindakan itu sendiri, maka semakin besar pula seseorang untuk cenderung melakukan tindakan tersebut. Lalu, yang selanjutnya adalah proposisi agresi dan pujian. Proposisi agresi dan pujian ini, menurut George Humans, dipecah menjadi dua, proposisi A dan proposisi B. Proposisi A, menurut Humans, ketika tindakan seseorang tidak mendapatkan imbalan yang diharapkan atau hukuman yang diharapkan, maka ia akan marah dan cenderung berperilaku agresif, dan tindakan tersebut menjadi tindakan yang bernilai baginya. Seperti contohnya pada gambar ini. Gambar ini merupakan gambaran bahwasanya jika orang tersebut itu memberikan atau mendapatkan imbalan yang tidak sesuai harapan, maka orang tersebut akan berperilaku agresif atau yang bisa disebut dengan marah. Lalu, menurut proposisi B, definisi B, ketika tindakan seseorang menerima imbalan yang diharapkannya, khususnya imbalan yang lebih besar dari yang diharapkannya ataupun yang biasa-biasa saja, maka ia akan mendapatkan hukuman yang diharapkannya, ia akan senang, ia lebih cenderung berperilaku menyenangkan, dan hasil dari tindakan ini lebih bernilai baginya. Sebagai contoh, ada seseorang di kantor, ketika si A mendapatkan nasihat yang diharapkannya, dan si B memperoleh pujian yang diharapkannya, keduanya akan senang dan cenderung memberi dan menerima. Nasihat dan pujian lebih berharga bagi keduanya. Seperti itu. Lalu, yang selanjutnya adalah proposisi rasionalitas. Proposisi rasionalitas ini bermaksud jikalau proposisi sebelumnya lebih banyak dijelaskan dengan bersandar dari para behaviorisme, proposisi rasional ini lebih menekankan kepada aktor yang tengah memaksimalkan keuntungannya. Pada dasarnya, orang-orang menelaah dan melakukan kalkulasi atas berbagai tindakan alternatif yang tersedia baginya. Mereka akan membandingkan jumlah imbalan yang diasosiasikan dengan setiap tindakan tersebut. Mereka pun mengalkulasikan kecenderungan bahwa mereka benar-benar akan menerima imbalan. Imbalan yang bernilai tinggi akan hilang nilainya jika aktor menganggap bahwa ia semua cenderung tidak akan mereka peroleh. Sebaliknya juga, imbalan yang bernilai lebih rendah akan mengalami pertambahan nilai jika semua itu dipandang sangat mungkin diperoleh. Jadi, terjadi interaksi antara nilai imbalan ini dengan kecenderungan diperolehnya imbalan. Imbalan yang paling diinginkan adalah imbalan yang bernilai dan sangat mungkin tercapai. Imbalan yang paling tidak diinginkan dari seseorang adalah imbalan yang paling tidak bernilai dan cenderung tidak mungkin diperoleh. Pada akhirnya, teori Humans ini, pada proposisi rasionalitas ini, dapat dipadukan dengan pandangan tentang seseorang sebagai pencari keuntungan rasional. Namun, teori Humans begitu lemah ketika berbicara tentang kondisi mental.
Lalu yang selanjutnya adalah proposisi nilai. Proposisi nilai ini memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap seseorang itu sendiri atau aktor. Makin bernilai bagi seseorang sesuatu tingkah laku tersebut atau orang lain tersebut yang ditujukan kepadanya, makin besar pula kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah lakunya itu. George Humans mengatakan, semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Sebagai contoh, dapat dilihat pada tingkah laku mahasiswa yang menganggap bahwa ia mempunyai kesempatan untuk melihat konser favoritnya. Dan di saat yang sama ia harus menyampaikan perilakunya karena ia masih dapat kuliah di hari yang lain. Ini artinya ia menganggap mana yang lebih penting, kuliah atau menikmati konser yang menyenangkan. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.